Kalau ada satu makanan yang hampir selalu disebut ketika orang berbicara tentang Yogyakarta, jawabannya mungkin sederhana, gudeg. Kuliner berbahan dasar nangka muda ini bukan sekadar makanan khas. Di balik rasanya yang manis dan gurih, tersimpan cerita panjang tentang tradisi, keluarga, dan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Dan salah satu tempat yang paling lekat dengan cerita itu adalah Wijilan. Kawasan yang berada tak jauh dari Keraton Yogyakarta ini telah puluhan tahun dikenal sebagai salah satu sentra gudeg. Di sini, gudeg bukan hanya dijual. Ia diwariskan. Dimasak dari resep yang sama, dari generasi ke generasi, sambil terus mengikuti perubahan zaman. Cerita gudeg di Wijilan tidak muncul dalam semalam. Kawasan ini mulai dikenal sebagai sentra gudeg sejak sekitar 1940-an. Seiring waktu, semakin banyak penjual yang membuka usaha di kawasan ini. Warung demi warung tumbuh. Dan tradisi memasak gudeg pun terus diteruskan. Dari dapur sederhana, kuliner ini kemudian berkembang menjadi salah satu identitas gastronomi Yogyakarta. Gudeg juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan lingkungan Keraton Yogyakarta. Kuliner ini bahkan pernah menjadi salah satu menu yang disantap Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Namun, gudeg tidak bisa disebut sebagai makanan khusus keluarga kerajaan. Sebab, sejak lama gudeg juga hidup di tengah masyarakat. Ia hadir di meja makan keluarga, dijajakan di pasar, hingga akhirnya menjadi bagian dari perjalanan wisata orang-orang yang datang ke Yogyakarta. Perjalanan panjang itulah yang membuat gudeg memiliki posisi unik. Ia memiliki jejak sejarah, tetapi tetap menjadi makanan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan di Wijilan, sejarah itu masih bisa dirasakan. Bukan hanya lewat cerita, tetapi lewat aroma nangka muda yang dimasak berjam-jam, suara aktivitas dapur, dan seporsi gudeg yang tersaji di depan pelanggan. Ibu namanya dengan ibu siapa? Indah, Ibu beli berapa banyak hari ini? 18 box. Oh, untuk siapa ibu? Untuk itu ada yang kerja. Kenapa ibu beli di Wijilan? Ya enak, Enak lain ya? dari yang lain. Oh gitu. Pak. Paling enak di sini sih di Oh Wijilan. gitu. Satu porsi gudeg mungkin terlihat sederhana. Nasi putih, gudeg nangka muda, telur, ayam, tahu atau tempe, dan sambal krecek. Tetapi proses di baliknya tidak sesederhana itu. Nangka muda harus dimasak hingga teksturnya lembut dan bumbu meresap. Cita rasa manis menjadi karakter yang kuat. Namun, setiap penjual tentu memiliki racikan dan cara memasak masing-masing. Inilah yang membuat gudeg tidak pernah benar-benar memiliki satu rasa. Ada yang lebih manis. Ada yang lebih gurih. Ada pula yang menonjolkan rasa pedas dari sambal krecek. Dan perbedaan itu justru menjadi bagian dari kekayaan kuliner Yogyakarta. Kini, gudeg juga telah mengalami perubahan dalam cara penyajiannya. Tidak lagi hanya disantap di tempat. Gudeg dikemas untuk dibawa pulang, dijadikan oleh-oleh, bahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kuliner. Artinya, satu makanan tradisional kini memiliki banyak fungsi. Sebagai makanan, sebagai oleh-oleh, sebagai daya tarik wisata, dan bagi para pedagang, tentu saja, sebagai sumber penghidupan. Bu Siti. Ibu Siti. Ini sentranya gudeg. Sentra Daerah sentra. gudeg. Gudeg itu biasa dimakan kapan sih? Pagi, siang, atau malam? Ya, selera ya. Kalau paling pasnya itu kayaknya pagi untuk sarapan. Konsumen gudeg ini siapa aja? Itu kalau hari nggak liburan itu juga paling kalau nggak liburan tuh ya orang-orang biasa, termasuk juga kantor-kantor, sekolah-sekolah. Paling banyak wisatawan atau warga lokal? Wisatawan itu pas liburan itu alhamdulillah rame. Karena ada keluarga-keluarga ngajak keluarga-keluarga gitu. Satu porsi itu harganya berapa sih Bu? Standar ya? Nasi telur itu 15. Tapi kalau nasi telur pakai ayam itu ada yang 30, ada yang 50 gitu. Anak-anak muda sekarang gemar gak sih makan gudeg? Kayaknya udah mulai suka. Apa aja sih Bu bahannya? Ya Bahan dasarnya nangka ya? Ada. Telur, terus yang kalau gudegnya itu nangka muda sama Muda ya? gula Jawa. Gula Jawa ya? Ini gula Jawa yang harus ada. Satu hari habis berapa porsi Bu? Paling ya 300 lah. 300 banyak.
Itu hari biasa ya, Bu? Iya, Kalau hari libur nasional mungkin beda ya? iya. Berapa kali lipatnya, Bu? Kalau Ini ya 3 kali. 3 kali lipat? Kalau pas libur sekolah sama lebaran gitu loh, ramainya itu. Nah, bahan baku ini selalu ada nggak, Bu? Ada. Maksudnya stabil nggak pasokannya? Ya stabil, tapi ya kalau pas anu ada itu kendalanya itu harganya kok naik. Generasi boleh berganti. Selera konsumen bisa berubah. Cara orang menikmati makanan pun terus berkembang. Namun, gudeg Wijilan masih bertahan. Salah satu kekuatannya adalah kemampuan untuk mengikuti zaman tanpa sepenuhnya meninggalkan akar tradisinya. Gudeg tetap dimasak dengan karakter yang diwariskan. Tetapi cara menjualnya semakin beragam. Dari makan langsung di warung hingga dibawa pulang sebagai buah tangan. Dari pelanggan lokal hingga wisatawan dari berbagai daerah. Bagi wisatawan, gudeg bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Ia menjadi bagian dari pengalaman ketika berkunjung ke Yogyakarta. Datang ke kota ini belum lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner yang sudah menjadi identitasnya. Dan ketika wisatawan membeli gudeg untuk dibawa pulang, yang dibawa bukan hanya makanan, tetapi juga sedikit cerita tentang Yogyakarta. Cerita yang dimulai dari dapur-dapur sederhana dan terus hidup sampai hari ini. Pada akhirnya, kekuatan gudeg bukan hanya terletak pada rasanya. Ada sejarah yang membuatnya bernilai. Ada tradisi yang membuatnya bertahan. Dan ada masyarakat yang terus menjaga keberlangsungannya. Di Wijilan, setiap warung memiliki cerita. Ada usaha yang dirintis dari generasi sebelumnya. Ada resep yang terus dipertahankan. Dan ada generasi baru yang kini ikut meneruskan usaha tersebut. Inilah yang membuat sebuah makanan tradisional bisa tetap relevan. Bukan dengan menolak perubahan, tetapi dengan beradaptasi, sambil tetap menjaga identitas. Dari makanan rumahan, memiliki jejak di lingkungan keraton, hingga menjadi ikon wisata kuliner Yogyakarta. Gudeg telah melewati perjalanan panjang. Dan di Wijilan, perjalanan itu belum selesai. Setiap panci yang masih mengepul, setiap resep yang diwariskan, dan setiap porsi yang disajikan kepada pelanggan menjadi bukti bahwa warisan kuliner bisa terus hidup di tengah perubahan zaman. Karena pada akhirnya, gudeg bukan sekadar soal rasa. Ia adalah cerita tentang Yogyakarta, tentang tradisi, tentang keluarga, dan tentang warisan yang terus dijaga, satu porsi demi satu porsi.